Beliau adalah Bapak Eko Herianto, SSM Hum, yang berdomisili di Lumajang, Gunung Pati, Semarang, dan telah menempuh pendidikan S1 Sastra Inggris UNES dan S2 Applied Linguistic di Universitas Diponegoro, dengan materi yang bertemakan mahir berbahasa Inggris bersama Sam Lewis. Baik, untuk Bapak Eko Herianto, SSM Hum, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada pembawa acara, Mbak Fania, ya, yang untuk hari ini sudah berkenan hadir membawakan acara di webinar Sastra Inggris di Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas AKI. Dan kali ini saya sangat merasa terhormat sekali untuk bisa menyajikan apa yang saya punya dan apa yang saya pernah buat, begitu, untuk bisa dimanfaatkan oleh halayak umum. Ya. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu bagi para teman-teman, ya, para teman dan juga kolega dan juga sahabat-sahabat saya yang sudah hadir, Bapak Ibu dosen dari Indonesia dimanapun berada. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Bapak dan Ibu, juga saudara-saudara sekalian, dan juga adik-adik dari siswa sekolah menengah atas, MA maupun SMK yang sudah berkenan hadir di sini. Perkenankan, saya Eko Herianto dan hari ini akan memberikan satu materi, wah, boleh dikatakan begitu ya, atau materi yang mungkin ini katanya sih banyak yang penasaran, siapa itu Sam Lewis gitu katanya. Baiklah, mari kita saksikan bersama. Ya, mahir berbahasa bersama Sam Lewis oleh Eko Herianto disampaikan di acara webinar Sastra Inggris seri yang kedua di Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas AKI Semarang, 10 Maret 2021. Kita akan beberapa saat lagi kita mulai dan kita akan tahu siapakah itu Sam Lewis sebenarnya dan dari mana dia itu berasal. Kita santai aja ya untuk semuanya ya. Karena kalau belajar sesuatu itu harus didasari dengan tidak ada beban. Harus suka terlebih dahulu, baru materi itu akan mudah untuk masuk dan kita aplikasikan. Well, ladies and gentlemen, English attack. Ya, ini adalah serangan bahasa Inggris. Ya. Boleh dikatakan sekarang bahasa yang digunakan di penjuru dunia itu memang kebanyakan dari menggunakan bahasa Inggris. Pertama, apa alasannya kira-kira kita semua ini harus bisa ya untuk berbicara bahasa Inggris, berbicara menggunakan bahasa Inggris. Memang penting ya. Kalau dirasa penting sih iya, tapi kalau penting banget sih enggak juga. Tapi apa alasan tidak penting juga? Karena memang ini adalah sebuah bahasa, dan itu bahasa merupakan salah satu alat komunikasi. Kalau memang kita ingin untuk menggenggam dunia, ya lewat bahasanya. Ya. Oke, alasan yang saya kumpulkan selama ini adalah satu, you will be able to speak with more than 400 million of people in the world. Ya, lebih dari 400 juta semuanya itu menggunakan bahasa Inggris. Ya. Kemudian ada you will get more opportunities to study abroad. Ya itu jelas. Apalagi yang Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini ini kalau mau melanjutkan studi di luar negeri itu pastilah ada yang namanya prasyarat yaitu untuk menggunakan TOEFL atau menggunakan IELTS. Dan itu merupakan salah satu
tes proficiency test untuk bahasa Inggrisnya. Dan semuanya berbahasa Inggris. You will have more chances to be considered in the work field. Ini jelas kalau kita semuanya itu memang punya yang namanya bisa berbahasa, terutama bahasa Inggris paling tidak at least ya, itu kita akan dipertimbangkan untuk diterima di satu tempat bekerja ya, di satu tempat kerja kita nanti. Next, you will have larger relationship and business networking. Ini jelas sekali semakin kita nanti punya jangkauan luas dalam berbisnis, tentunya untuk kemampuan bahasa kita harus selalu update. Next, you will feel safe traveling around the world. Agar tidak kesasar intinya ya. Jadi kalau kemana kita itu pergi, mau tanya di mana kamar kecilnya dan lain sebagainya, itu kita bisa tanya. Ya walaupun kita ada sih bahasa internasional kedua, ya yaitu body language ya, bahasa isyarat ya. Misalkan pada waktu itu memang ada kita bisa menggunakan bahasa yang cukup singkat, tapi itulah nanti yang kita gunakan dalam yang akan disampaikan oleh Sam Lewis nanti itu. Nanti misalkan ya, Sir, you know toilet atau toilet where? Ya, itu mungkin ya oke, understandable ya, understandable. Ya mungkin kalau bisa kalau dalam bahasa komunikasi memang kita masih bisa understandable. Tapi kalau dalam bahasa written, dalam bahasa written mungkin itu memang butuh teks yang lebih luas gitu ya kan. Ya, tapi oke, ya, paling tidak dalam speaking itu as long as you understand me and I understand you, ya jalan, ya sama-sama paham itu ya jalan ya. Oke. Tibalah saatnya kita ini ya. Pada penasaran ya, siapa itu Sam Lewis itu ya? Kemarin ada sih beberapa para kolega dan lain sebagainya. Wah, besok seminarnya ada bule nih katanya. Saya jawab, mudah-mudahan Sam Lewisnya bisa hadir. Saya bilang begitu. Masa jadi judul nggak bisa hadir gitu ya kan? Ya oke. Sam Lewis, ini memang agak ke bule-bulean ya nama ini ya. Apakah ini Sam Lewis itu? Wah, ini ini kakak ipar ini ya. Kakak ipar yang tidak sayanya yang tidak diakui oleh adik iparnya gitu ya. Ini bukan ya. Ini adalah Brad Pitt ternyata. Apakah ini juga? Mirip sih. Ini adalah petinju nih. Namanya ada yang tahu? Ya, ini tinju tahun 90-an atau 80-an malah. Waktu saya masih kecil, ini adalah Lennox Lewis. Hampir mirip, tapi bukan ini. Apakah ini juga? Wah, ini pembalap ini. Kalau yang suka F1 ini pasti tahu, ya kan? Iya. Ini juga Lewis juga, tapi Lewis Hamilton namanya, bukan Sam Lewis ya. Terakhir, bukan terakhir ya, ada lagi enggak? Oh, ini ada lagi nih, siapa ini ya? Ada yang tahu ini? Ini Sam. Sam, tapi bukan Sam Lewis. Ada yang tahu ini adalah Samuel Zilguin ya, kalau nggak salah. Oh iya kan, mungkin ya namanya kalau tidak salah gitu. Ini mungkin di antara Bapak dan Ibu dan juga yang hadir di sini tahulah ini kalau yang suka nonton entertainment ya. Ada lagi nggak fotonya? Apakah ini? Saya kira tidak. Itu jelas ini kalau yang ini orang yang bicara di depan yang lagi bicara itu ya. Oke. So kalau begitu apa di antara 5 ini ada? Ada yang berpikir adalah Sam Lewis di antara 5 itu? Kalau ada yang berpikir seperti itu, saya akan jawab, you are fantastic and absolutely wrong. Salah semua. Nah, jadi Sam Lewis itu siapa itu, Pak? Nah, Sam Lewis adalah, ini dia. Ini Sam Lewis pernah saya propose, ya. Saya masukkan juga di koran Jateng Pos, itu di edisi dan terbit di hari Kamis tanggal 28 ya. 28 Januari 2021. Memang baru hampir 2 bulan yang lalu ya. Ya gitu. So
Sam Lewis itu adalah memang masternya bahasa. Jadi apapun bahasanya, Sam Lewis itu jagonya. Lah, semuanya kan pada itu ya. Jadi semua pada heran, Sam Lewis itu siapa? Ya memang itulah yang menjadi daya tarik. Jadi Sam Lewis di artikel ini adalah, ini dia, syarat mahir gelem wani iso. Nah, jadinya adalah Sam Lewis. Ya. Gitu ya. Jadi nama-nama tadi yang cowok-cowok tadi itu adalah saudaranya Sam Lewis. Tapi Sam Lewis benerannya yang adalah yang ini. Oke. Jadi gelem wani iso. Baik. Selanjutnya apa ini kira-kira? Dari mana Sam Lewis itu berasal? Negara mana gitu ya kan? Oh, jadi kan tadi sudah tahu Sam Lewis itu siapa. So dari mana dia itu berasal? Dari mana dia itu muncul? Ya, yang pertama memang ini adalah pada waktu memang saya bertugas saat itu di tahun 2017, yaitu di tanggal 28 Desember itu Badan Pendapatan Bapeda Jateng, maaf, Bapeda Jateng itu di Jalan Pemuda Indonesia tentunya, ya di Jalan Pemuda Semarang Indonesia itu tahun 2017 saya dipercaya untuk melatih yang namanya public speaking for officer ya di situ. Kemudian 2017 dilanjut lagi, ini ada foto lagi, itu adalah di Badan Diklat Provinsi Jateng juga di tahun 2017 itu dipercaya untuk memberikan semacam pelatihan juga ya untuk bagi para PNS di lingkungan pemerintahan tingkat provinsi maupun kabupaten. Kemudian satu lagi, ini yang paling terbaru, ini baru yang kemarin aja selesai, meskipun sebelum pandemi itu melanda, yaitu di Badan Kepegawaian dan Pelatihan Pendidikan, atau BKPP, Kabupaten Kendal tahun 2019. Nah, mulailah tahun 2019 itu, Sam Lewis ini saya kenalkan kepada Bapak dan Ibu di sana, bahwasannya Sam Lewis itu harus begini dalam belajar bahasa, terutama bahasa Inggris yang sedang kita pelajari. Nah, jadi asalnya di situ, Sam Lewis. Oke. Memang Sam Lewis ini dalam kita belajar bahasa, ya, dalam bahasa itu terutama bahasa Inggris itu memang ada yang namanya language skills dan juga ada language aspect ya di sana. Kalau yang language skill itu memang keempat keterampilan, ya listening, speaking, reading, dan writing. Dan mohon maaf sekali, mungkin banyak yang berpikir bahwa bahasa Inggrisnya pinter kok, ngomongnya itu loh, cus. Tapi ketika dites writing, nggak bisa. Loh kok bisa? Ya memang bisa. Kenapa demikian? Karena memang empat-empatnya dari skill ini itu tidak berhubungan, ya. Tidak berhubungan satu dengan yang lain. Bisa jadi, for example ya, me myself itu okay for speaking, ya, okay for speaking, but saya merasa di writing-nya kurang. Ya, reading okay, malah kalau di tes ini biasanya ya itu yang paling gampang, yang paling nilai tinggi itu kan di reading kan gitu ya, di reading. Ya, jadi empatnya tidak itu saling memberikan efek yang berkesinambungan ya. Kemudian dari language aspect ya ini memang bagaimana cara kita itu untuk mengatur kalimat gitu ya kan, ada sound system, ada grammar, tata tata bahasa, ada vocabulary, nah vocabulary itu ada kosakatanya di situ. Terus yang terakhir, nah ini yang paling banyak dilupakan, yang sering singgung ketika sebelum Sam Lewis itu lahir, ya, ini adalah budaya. Ya memang karena budaya itu adalah every language has its own culture, ya boleh dikatakan begitu, jelas beda. Ya kalau di sana, for example, kalau misalkan ya anak-anak muda di sana kalau tidak punya pengalaman yang seperti film-film itu, ya kan, istilahnya yang untuk kissing and something like that, itu mereka dianggap chicken. But in Indonesia itu sangat boleh dikatakan itu tabu.
ya tabu sekali, atau justru itu memang tidak baik untuk dilakukan. Ya, tapi untuk mereka it's okay, ya, atau bahkan adalah wajib di sana ya, karena itu adalah budaya. Right. Kemudian di sini ada Sam Lewis. Kita masuk ke Sam Lewis itu sebenarnya apa sih? Sam Lewis ini adalah yang tadi itu ada 2 level sebenarnya yang saya ciptakan. Yang level pertama ini dalam tarapan likeness atau kesukaan dulu. Jadi orang belajar bahasa harus suka dulu. Ya, harus suka dulu. Lah, gelem, wani, dan isonya itu juga berbeda-beda. Ya, berbeda-beda di tiap level. Ya, level 1 hanya berada di kisaran likeness saja. Jadi gelem, saya mau belajar bahasa Inggris karena saya suka. Memang harus suka dulu. Kalau tidak suka bahasa Inggris, kalau nggak suka belajar apapun lah ya, khususnya bahasa Inggris gitu ya, mau dicoba pun kayak apa, dipaksa kayak apapun kayak apa, tidak bisa. Hasilnya juga itu juga nggak bagus. Lah kalau orang Jawa bilang ya, anjen ora gelem kok ya, gitu ya. Kemudian kalau dia sudah mau, oke, aku gelem, ya. Aku mau belajar dan saya suka. Yang kedua harus wani, berani untuk mencoba say something clearly. Ya, say something. Lah kalau bahasa ya memang karena alat komunikasi, ya kan, bahasa adalah means of communication. Jadi ya harus say something. Kalau nanti tidak say something jadi aliran kebatinan nanti bahasanya. Gitu ya. Jadi kalau mau mengucapkan you are pretty, you are beautiful. Jadi cuma di batin saja, ya kan? Ya nggak ada orang yang tahu. Jadi bahasa Inggrisnya nanti aliran kebatinan, gitu. Ya jadi harus berani say something. Salah juga nggak apa-apa. Nanti ada yang membenarkan dari guru maupun dari dosen-dosennya itu. Terus kemudian I di taraf ini adalah bisa atau ISO, mengerti dan paham akan penggunaan bahasa secara baik dan benar, gitu kan? Ya, jadi kalau ada beberapa memang penggunaan bahasa Inggris itu di kalangan kita, siswa maupun mahasiswa ini, ada yang English, ya, Inggris Indonesia atau Indonesia Inggris, gitu istilah. Jadi ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Inggris secara harfiah. Excuse me, sir, ya, I want to go back. I want to go back. Kemana itu? Ke belakang, Pak. Ke belakang larinya kok ke depan, gitu ya kan. Istilahnya mau ke kamar kecil. Apalagi kalau bilang I want to go to the small room. Mana itu ya small room? Ya ukuran mau ke kamar kecil ya diterjemahkan dalam bahasa secara harfiah. Jadi bukan itu. Jadi penggunaan bahasa secara baik dan benar ya kita berikan yang simpel-simpel dulu. Misalkan kalau tadi itu ke belakang itu dalam bahasa Inggrisnya ungkapannya yang cocok adalah I want to wash my hands. Ya, excuse me sir, I want to wash my hands. Ya, jadi ada beberapa memang bahasa Inggris itu punya terjemahan sendiri. Oke. Next, yang penting di level 1 ini memang harus suka terlebih dahulu. Kalau tidak suka, piye-piye wae ora bakal iso, ora bakal gelem, ora bakal iso. Blas, gitu, karena terpaksa. Ya, oke. Kemudian di level 2 nanti ada readiness, readiness, kesiapan. Jadi siap untuk melanjutkan istilahnya di level berikutnya. So, gelem yang kedua ini, gelem di level kedua, dia itu berkenan untuk melakukan yang namanya latihan secara kontinu, ya, dengan bahasa Inggris, dengan menggunakan bahasa Inggris. Boleh silakan secara kontinu kapan. So, every time, ya, atau everywhere, dimanapun belajar bahasa. Yang enak itu belajar bahasa dimanapun bisa dipelajari, ya, dengan menggunakan cara apapun. Kalau tidak punya teman, ya bicara dengan diri sendiri. Ya, kalau syukur-syukur ada partnernya yang bisa bahasa Inggris. Ya, apalagi suaminya Inggris, istrinya juga Inggris, itu luar biasa itu ya. Ya. Oke, kemudian untuk gelem di level 2 ini, kemudian wani di level 2 ini berani melakukan latihan tersebut dan direalisasikan dengan baik, dengan partner atau dengan diri sendiri. Tadi itu ya, berani, sudah mau melakukan mau melakukan latihan secara kontinu
dan juga berani melakukan, berani prakteknya. Ya. Nah, dengan dua level ini saya kira, dan saya sudah berikan kepada beberapa peserta-peserta pelatihan saat saya masih ditugaskan di tahun 2017. Sebelumnya juga pernah tahun 2000 berapa tadi itu 19 itu ya. Itu akan benar-benar ISO. Ini tadi I2, berbicara dalam bahasa Inggris secara lancar dan fasih, fluent ya. Atau pelafalannya itu pronunciation bagus, data bahasanya, apalagi ditambah dengan ekspresi. Malah tambah jos lagi itu ekspresinya ya, tambah jos lagi. Oke. Next. Ini gambar apa ini Pak ya? I am 67. Saya usianya 67. Am I late to learn English? Oh, tidak ada kata terlambat, saudara. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi meskipun Bapak dan Ibu itu sekarang mengeluh, sudah tua buat apa ya Pak belajar bahasa Inggris? No. Ya, bahasa itu kenapa demikian? Karena bahasa itu adalah bukan satu science atau satu pengetahuan, tapi a skill. Ya, satu keterampilan. Jadi yang namanya keterampilan itu semakin diasah ya semakin tajam. Ya, saya pun di sini itu dengan senang hati saya harus mengatakan saya ini sudah masih terus untuk belajar, untuk mengasah kemampuan saya dalam bahasa Inggris dan juga bersama-sama teman-teman di kampus, teman-teman juga di dosen yang satu universitas maupun dosen dari lain universitas. Intinya belajar bahasa tidak terpaku dalam usia. So, the more you practice, the more fluent you will be. So, it's easy if you try. Ya, yang penting tadi itu belajar dengan Sam Lewis ya. Jangan lupa Sam Lewis-nya. Okay, next. I hope one day people will understand that English is only a language, not a measure of intelligence. Oke, jadi kebanyakan orang-orang berpikir begitu sih ya. Ya, berpikirnya begitu sehingga kalau orang yang pintar bahasa Inggris itu wah otaknya itu pintar keren gitu ya kan. Ternyata tidak. IQ-nya tinggi gitu ya. Oh, tidak ya. Ternyata bahasa Inggris itu hanyalah sebuah hanyalah sebuah bahasa, bukan alat untuk mengukur IQ atau intelligence. So, life there is no such thing as impossible. It's possible. It's always possible. Alright. Semuanya masih ada, saya selalu bersifat possible. Mungkin semuanya. So, ladies and gentlemen, I think that's all for today's webinar from me. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.